Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang roadmap yang di bagian front end. Sebelum memulai perkembangan web, kita harus memahami dasar-dasar internet. Beberapa konsep yang perlu kita pelajari antara lain bagaimana cara kerja internet, apa itu HTTP, dan apa itu nama domain, hosting, dan DNS, ya, dan cara kerjanya, browser, dan juga cara kerjanya. Dan yang kedua itu mulai dengan HTML adalah dasar-dasar dari sebuah konsep untuk membuat halaman web. Beberapa topik yang perlu diselesaikan adalah kita harus mempelajari dasar-dasarnya, menulis apa HTML yang sinematik dan formulir dan validasi, aksesibilitas dan dasar-dasar SEO untuk meningkatkan visibilitasnya website kita. Dan yang ketiga yaitu CSS. Setelah memahami HTML, selanjutnya kita belajar CSS untuk mengatur tampilan website di website. Hal-hal yang perlu dipelajari termasuk kita harus mempelajari dasar-dasarnya dan membuat tata letaknya untuk cantik-cantiknya supaya halaman website kita terlihat bagus, dan desain responsif untuk supaya menyesuaikan di layar device kita. Dan yang keempat ada JavaScript. JavaScript digunakan untuk membuat website lebih interaktif. Beberapa hal yang penting yang perlu dipelajari adalah dasar-dasar JavaScript, pelajaran manipulator DOM, dan mengambil data dari API. Yang selanjutnya adalah sistem kontrol versi. Setelah menguasai dasar-dasar pemrograman, kita perlu memahami Git. Apa itu Git? Sebagai sistem kontrol versi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode. Beberapa platform hosting Git yang umum digunakan adalah seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Dan yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah manajemen paket. Saat pengembangan proyek besar, kita sering menggunakan paket dan modul dari pihak ketiga. Beberapa alat yang perlu dipahami adalah NPM, PNPM, dan benang, yaitu yarn. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, ya, untuk manajemen melalui framework front end. Framework membantu mempercepat pengembangan website kita. Beberapa framework yang perlu kita tahu yaitu React.js, Vue.js, Svelte, Angular, dan Quick. Dan yang ke-8 yaitu teknik melanjutkan. Setelah menguasai dasar-dasarnya, kita bisa mendalami topik lanjutan seperti metodologi CSS seperti BEM dan arsitektur CSS. Dan yang ke-9 yaitu untuk pengamanan website kita, yaitu dasar-dasar keamanan web, kebijakan, dan resiko keamanan over. Dan yang ke-10 adalah strategi autentik.
yaitu seperti JWT, JSON Web Token, dan out dan SSO, single sign-on, dan autentikasi berbasis sesi. Dan yang selanjutnya yaitu di bagian halaman JavaScript. Untuk di bagian JavaScript yaitu yang pertama kita harus pahami dulu dasar-dasarnya. Termaksud apa itu JavaScript, sejarah JavaScript, versi-versi JavaScript, cara menjalankan JavaScript di browser, dan lingkungan lainnya. Yang ke-11 adalah di bagiannya adalah yang bagian pertama adalah bagian variabel. JavaScript memiliki berbagai macam tipe data dan cara mendeklarasikan variabel. Hal-hal yang perlu dipelajari yaitu deklarasi variabel dengan var, let, dan const, pengangkatan hosting pada variabel, aturan penamaan variabel, lingkup variabel, lokal, fungsi, dan global. Dan yang ketiga itu operator dan ekspresi. Operator digunakan untuk melakukan berbagai operasi dalam JavaScript. Kita akan membahas operator pembandingan. Operator aritmatika, dan operator logika. Dan yang keempat yaitu struktur data. Yang dalam JavaScript kita bisa menggunakan berbagai struktur data seperti array, object, dan map, dan set untuk menyimpan dua unik JSON sebagai format data yang sering digunakan. Dan yang kelima yaitu loop dan iterasi. Loop digunakan untuk mengulangi kode secara otomatis. Kita akan membahas loop dasar, for while, dan do while. Iterasi, array, for each, map, filter, dan loop dalam lingkaran, dan nested loop. Dan yang keenam adalah fungsi dalam JavaScript. Fungsi adalah bagian penting dalam JavaScript. Beberapa hal yang perlu dipelajari yaitu fungsi biasa dan fungsi ekspresi, parameter default dan fungsi, dan fungsi panah allow function. Mungkin di bagian roadmap cukup itu saja. Dan yang selanjutnya yaitu bagian portofolio. Yang pertama yaitu untuk pekan ini saya membuat album untuk portofolio. Mungkin seperti ini. Dan juga untuk kedua yaitu di bagian ini supaya nanti baru mau saya bikinkan halamannya untuk list produk dan portofolio untuk pengenalan. Dan ketiga website ini sudah responsif. Mungkin cukup sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.